Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku solih-solihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan hanya sekedar seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Untuk apa kaya kalau tidak mampu membebaskan diri? Ya, teman-teman, saudaraku semuanya, saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman, saudaraku semuanya, apakah kamu termasuk orang yang tidak punya waktu untuk keluarga? Apakah kamu tipe ayah atau tipe ibu yang ketika anaknya mengajak main bersama selalu menolak karena alasan pekerjaan atau karena alasan sibuk atau karena alasan bisnismu? Ingat, ada rezeki anak yang dititipkan dalam hartamu. Artinya, kalau kamu mengabaikan anakmu, bisa saja itulah pemicu kenapa rezekimu tertutup, kenapa rezekimu seret, kenapa rezekimu macet. Meskipun udah kerja mati-matian, tapi dapatnya segitu-gitu aja. Sejujurnya, saya tidak yakin ada orang tua yang benar-benar menelantarkan anaknya. Satu dan hal lain, sebab itu terpaksa dilakukan atau bahkan tidak sengaja melakukannya. Misalnya, menitipkan anak ke orang lain yang akses anak itu untuk interaksi atau bertemu atau minimal komunikasi sama kita sebagai orang tuanya itu sulit atau sangat sulit. Entah itu dengan alasan malu punya anak, entah alasan merasa tidak mampu merawat atau tidak mampu mendidik, dan kemudian dia menitipkan ke suatu tempat atau ke seseorang, lalu kita meninggalkannya begitu saja, atau kita membatasi komunikasi kita dengan anak kita hingga anak itu merasa di dalam dirinya dia dibuang oleh orang tuanya. Atau alasan lain, karena mungkin bisa jadi karena anak tersebut dilahirkan di luar pernikahan. Ada kan yang seperti itu? Ada. Nah, yang saya maksud bukan yang anaknya dititipin ke tempat penitipan anak karena orang tuanya bekerja, bukan begitu. Kalau begini kan si anak masih bisa bertemu dengan atau berkomunikasi dengan orang tuanya setelah selesai jam penitipan atau setelah orang tuanya pulang kerja gitu. Atau bukan juga anak yang dari kecil dimasukkan ke pondok pesantren oleh orang tuanya. Bukan karena tujuan mereka memasukkan anak yang masih kecil ke pondok pesantren adalah untuk memberikan, untuk menghindari tugas kita sebagai orang tua, bukan. Tapi biasanya mereka punya alasan untuk memberikan pendidikan, khususnya pendidikan agama yang layak, yang barangkali ilmu tersebut tidak bisa orang tuanya itu diberikan secara langsung kepadanya. Ya. Mereka itu benar-benar niatnya bukan bukan meninggalkan anaknya, bukan tidak mau merawat anaknya, begitu. Tapi yang saya bahas di sini adalah orang tua yang benar-benar niatnya itu nggak mau ngerawat anaknya, bahkan sampai ada yang menjual anaknya. Nah, cara yang seperti itu sama sekali tidak bisa dibenarkan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin setiap makhluknya di muka bumi ini terkait hal rezeki. Perilaku manusia sendirilah yang memberikan pembenaran atas tindakan yang dilakukannya di luar konteks itu. Namun, dia tetap saja disebut menelantarkan anak. Kasus lain kerap kali terjadi pada peradaban manusia modern yang bisa saya katakan dia mungkin gila kerja, ya. Bisa saya sebut seperti itu, mungkin orang-orang yang gila kerja, alih-alih ingin mencari nafkah untuk keluarga atau dengan alasan untuk mendapatkan materi yang banyak demi kebahagiaan anak, dia justru secara tidak langsung menelantarkan anaknya. Ada orang yang kesibukan bekerjanya itu tidak bisa sampai memberinya ruang dan waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, kayak nggak balance gitu. Hidupnya itu terlalu digunakan untuk kerja sampai nggak ada waktu untuk komunikasi dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga. Begitu. Sebetulnya bisa saya katakan itu masuk dalam kategori penelantaran anak loh. Meskipun secara hukum mungkin tidak dianggap begitu. Lantas, kenapa saya menganggapnya begini? Karena tugas orang tua itu tidak hanya mencukupi kebutuhan materi untuk anak-anak. Ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita penuhi.
Contohnya seperti pemenuhan terhadap kebutuhan kasih sayang, cinta kasih, kemudian pemenuhan terhadap pendidikan yang layak, ya. Kemudian pemenuhan terhadap contoh akhlak yang baik, perilaku yang baik, budi pekerti. Kemudian pemenuhan terhadap kebahagiaan batin yang diberikan oleh orang tua ke anaknya. Mungkin karena komunikasi atau kebersamaan atau main bareng atau jalan-jalan bareng dengan orang tuanya itu bisa memuaskan batinnya dan lain-lain, ya, dan banyak hal lain sebetulnya. Apakah kamu lupa bahwa rizki anak itu dititipkan padamu sebagai orang tuanya, sehingga kamu terus-menerus memburu uang tanpa memperhatikan anak-anak? Apa kamu lupa bahwa rezeki tidak selalu soal uang? Sehingga dengan memberi uang kepada anak, kamu sudah mungkin merasa cukup untuk memperhatikannya, padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Gini ya, saya tuh tidak menyalahkan kamu untuk bekerja, tapi setidaknya balance lah, seimbang lah gitu loh. Saya juga bekerja, bahkan seringkali keluar kota untuk mengadakan training class, workshop, dan sejenisnya. Tapi saat saya di rumah, saya adalah istri sekaligus ibu yang harus ada untuk mereka, bukan hanya tubuh saya, tapi hati, pikiran, dan jiwa saya harus ada untuk mereka. Ketika waktu itu untuk mereka. Itulah mengapa saya selalu memberikan jam layanan konsultasi pada klien-klien saya. Jam sekian sampai jam sekian, itu saya berikan untuk klien saya. Meskipun klien saya menghubungi saya malam hari, tidak akan saya responnya di pagi hari. Supaya waktu saya bersama keluarga dan anak-anak saya tidak terganggu karena pekerjaan. Jadi saat di rumah saya tetap mengajari anak-anak saya, menemani anak-anak saya belajar. Bahkan anak-anak saya tidak punya guru les mata pelajaran loh. Saya sendiri dan ayahnya yang mengajari mereka. Tujuannya apa? Supaya saya juga mengerti sampai mana kemampuan anak saya. Supaya saya juga bisa menilai sampai mana perkembangan anak-anak saya. Itulah mengapa saya selalu mengatakan ke teman-teman bahwa mau jadi apapun nantinya, terutama bagi teman-teman yang belum menikah nih. Mau jadi apapun nantinya, wanita harus berpendidikan tinggi dan berakhlak yang baik, karena nantinya dia akan menjadi ibu. Ibu itu tugasnya besar sekali. Dia harus menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, jika kamu membagi waktu kamu dengan benar, kerja seimbang, waktu ibadah seimbang, waktu bersosialisasi seimbang, waktu bersama keluarga seimbang, saya yakin keluarga kamu akan harmonis dan rezeki yang baik insya Allah selalu berdatangan. Rumah nggak terlalu mewah nggak apa-apa, rumah sederhana nggak apa-apa, kalau di dalamnya terisi satu keluarga yang sakinah, satu keluarga yang bahagia, satu keluarga yang satu visi, insya Allah nuansanya adem seperti di surga. Meskipun kita belum tahu ya surga itu seperti apa, tapi kan di beberapa kitab dijelaskan bahwa surga itu tempatnya sangat indah, sangat nyaman, sangat enak. Keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram juga merupakan rezeki yang tidak ternilai dengan apapun. Dan kebahagiaan dalam rumah tangga juga bukan diukur dari seberapa baik kita mentreatment atau merawat anak kita, tapi dari komunikasi lahir batin antara kamu dengan pasangan. Nah, jika kamu merasa ada yang hambar di rumah tanggamu, jangan dipendam, jangan dibiarkan sampai itu masalah menjadi semakin rumit. Lebih baik saat ini carilah solusi terbaik. Caranya dengan mencari akar yang membuat rumah tanggamu terasa hambar. Jika tidak ketemu, silakan konsultasi ke saya secara pribadi, ya. Mari kita cari akar masalahnya bareng-bareng dan kita benahi atau kita perbaiki supaya kehidupan rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan saya, silakan langsung hubungi nomor berikut, nanti insya Allah langsung dijadwalkan untuk konsultasi. Dan insya Allah selalu ada solusinya. Sekian dari saya Mbak Nur. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.